المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita berkumpul di majelis Abuya Muhdar. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah, diberikan hati yang lembut. Yang ketujuh, dengan yang ketujuh dari ahlil khair, termasuk orang-orang yang minal khair, jadi orang yang suka dengan kebaikan. Jadi sesuatu yang baik langsung hatinya terenyuh, kepingin menghadiri. Dengan semuanya itu berarti kita ini orang-orang yang mempunyai keinginan untuk meraih daripada hidayah Allah atau rahmatnya Allah, dan akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini akan dinilai sewaktu kita itu sudah meninggal. Bilang Pak Gusti tadi, mamah beliau itu selalu bahagia bila didatangi seorang guru atau orang-orang yang khair. Makanya kalau kita meninggal ditalkinakan sama semua yang takziah, Ustaz Auri hadza min ahlil khair. Jadi semua itu dinilai nanti kalau sudah meninggal. Tapi katanya Pak Gusti tadi,
supaya orang-orang yang sudah meninggal itu diingat-ingatkan atau selalu dibacakan manakibnya yang baik-baik. Jangan membuka aib orang yang sudah meninggal. Kayak pian semua ini, umpama ada kesalahan dalam kehidupannya, semua itu pasti al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Jadi manusia tidak lepas dari kekeliruan. Jadi atau kelupaan ya kan. Jadi kita harus waspada kepada diri kita terutama. Makanya setiap ada kedatangan orang yang dihabarkan meninggal, seakan-akan orang itu aja yang meninggal. Kita tidak merasa kalau akan meninggal. Semua itu tabiat manusia kayak itu semua. Seakan-akan dia aja yang meninggal. Nah, makanya suruh periksa penyakitnya kada mau. Itu sempat kita nyampaikan kayak gitu. Padahal kita tidak tahu besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak merasa. Setiap ada orang meninggal, pasti kita tidak merasa akan meninggal. Orang lain aja yang meninggal. Seperti kita dihabari barusan ini, pian-pian seberataan di majelis ini besok diminta untuk fardu kifayah di rumahnya Haji Farid yang tukang gigi itu meninggal mamanya. Jadi yang pencucian kendaraan di seberangan apa itu? Polsek ya, apa? Karamil, ya di seberangan Karamil itu. Jadi pian ke situ semua besok. Jadi pemakamannya nanti diumumkan di grup. Meninggalnya barusan rupanya, baru menghabari. Jadi seberataan kalau memang orang yang ketujuh dengan kebaikan, insya Allah datang. Min ahlil khair. Jadi kita ini termasuk mudah-mudahan bagian daripada orang-orang baik, bagian daripada orang-orang soleh, bagian daripada orang-orang pemurah. Bagiannya itu sudah baik, apalagi jadi orang baiknya ya kalau orang pemurahnya, wah itu bagus. Sebetulnya itu hakikatnya aja manusia ini. Semuanya itu kesempurnaannya ada pada Rasulullah. Jadi kita ini bagian daripada Rasulullah, termasuk khalifah daripada Allah Ta'ala, wakil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk af'al daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah af'al daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita jangan selalu memikirkan diri sendiri. Ini orang meninggal ini nggak bisa apa-apa lagi sudah. Kalau kita semua mengaku dia aja yang meninggal, kita hidup terus, nggak ada yang melawat, akhirnya istilahnya berangkat sendiri kan? Ya untungnya masih ada keluarga, 2-3 orang. Istilahnya masih kawa aja ditanam. Tapi kalau baiknya itu datangi bila disaru. Disaru itu yang umum-umum itu seragam, langsung aja, tidak usah malu. Apalagi di majelis ini kan umum sifatnya. Mau 100, mau 200. Insya Allah disiapakan. Kalau memang itu bahabaran dulu. Kalaunya langsung datang 200, karena persiapannya paling
Ya paling banyak Allah ini kalau sekarang 100, kalau dulu itu bisa 150 persiapan. Karena apa? Nomor satu orang memikirkan ongkos minyak. Tadi hendak mengambil bubuan dari Mahliga tadi, ada orang 13, pas haji opeknya dihubungi lagi kada bisa, kada aktif, jadi kada kawa menghadiri, kada kawa mengambil. Jadi ulun rencana menyuruh amangnya nggak tahu alamatnya, jadi kada kawa lagi. Ya ini banjir juga kan di situ. Oh iya kan? Oh, enggak kan? Alhamdulillah, enggak. Masya Allah, Haji Yahya. Mudah-mudahan berkah nanti ganti Alphard mobilnya. Amin. Kabul, insya Allah. Enggak. Alhamdulillah, Haji Yahya pemurah orang yang luar biasa. Ya itu, kalau kita mengaku daripada muridnya Abah Guru Sekumpul, ya kayak gitu bang. Abah Guru Sekumpul luar biasa, pemurahnya, penyabarnya. Makanya jar si wali tadi, jar Abah Guru bibe, kalau hendak melihat itu orang wali atau kada, pemurah dan sabar. Nah, makanya kita sering memadahkan orang itu tidak dinilai dari sholat banyaknya. Dilihat orangnya penyembahyang, tapi ada orang mantari amplop jariah, minta ampun setengah mati, 2.000 padahal sugih. Nah 5.000 itu banyak jar siden. Ini besok kesini lagi jar biar aja 5.000 aja. Nah, itu. Padahal semua itu miliknya Allah. Kita semua miliknya Allah, bakal kembali kepada Allah Ta'ala. Seumpama banyak sampai berlimpah ruah hartanya seperti Qarun, gimana? Banyak yang sombong seperti Fir'aun. Banyak contoh-contoh itu sudah ada, iktibarnya itu sudah ada. Cuman kita ini masih keras hati kita, merasa kita tidak mati, orang aja yang mati. Nah itu bang. Jadi tidak merasa kita ini lemah, orang aja yang lemah. Kita merasa gagah terus. Ya kalau. Jadi makanya kita harus mempunyai niat yang baik dan tidak perlu merasa sombong atau yang seperti ini siapa nama itu, bersisa merasa alim se-Mesir itu. Ulun lah yang paling alim di negeri Mesir ini. Ternyata tergelincir, matinya suul khotimah. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh maharagu rasa sudah. Yang penting kita pandang itu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang diikuti oleh syaitan. Soalnya syaitan itu kalaunya kita bepada alimnya itu iblis lebih alim. Jadi kalau manusia ini istilahnya tinggal mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sahitan 'ala Allahi wa man tawadha'a li ghaniyyi li ginahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan susah karena urusan-urusan keduniaan, maka sama halnya ia bangun dalam keadaan murka kepada Allah. Nah itu. Jadi kita ini kalau sudah dalam keadaan murka itu apa? Mengeluh,
selalu kurang, selalu kayak disakiti sama Allah, selalu kayak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang murka kepada Allah. Bukan Allah yang murka. Kita yang murka kepada Allah. Itu salahnya. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin li ginahu faqad dhahaba sulusadihi. Dan siapa yang merendahkan diri terhadap orang hanya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 dari nilai-nilai agamanya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kepada orang lain itu karena kesugihannya. Yang kita rendah diri kepada orang sugih itu yang dermawan, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma melihat orang sugih seperti Qarun, bisa jijik gitu ya, bukan senang sama dia, istilahnya jijik akhirnya. Melihat orang sugih, penantang petenteng, sombong, hendak dirawa itu rasanya kita malas juga merawanya. Itu jangan sampai kita merendah kepada kebaikannya, jangan merendah kepada kesugihannya. Kalau ada orang sugih pemurah, wali sudah, jar wali itu tadi. Jadi sugih pemurah, wali, pasti orang memuji, baik benar orang ini. Sudah sugih, pemurah lagi. Orang menyambat tanah langsung ditukarakan. Nah, siapa yang kadang memuji orang kayak gitu? Ya kalau luar biasa. Makanya yang seperti itu termasuk lampahan-lampahan daripada waliullah ta'ala. Seperti di majelis ini sama banyak. Istilahnya membantu dalam majelis luar biasa. Itu lampahan-lampahan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa kalau orang nggak biasa baik, apalagi yang dedengkot dari kecil itu sudah kayak itu, abahnya kaya, turun ke anaknya kaya, terus sama watak-wataknya sama itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan seperti ketemu orang yang seperti kayak itu. Jadi sepertiga agamanya itu, nilai-nilai agamanya itu hilang karena dia tunduk kepada orang sugih yang tidak pemurah. Cuma dia senang gitu melihat dirinya bergabung sama istilahnya sama orang yang terkenal sugihnya, padahal nggak dikasih apa-apa, bisa ngomong sama brokokmu. Orang melihat ulun ini bergabung sama orang sugih, dikiranya diberi apa-apa, tapi enggak, cuma diajak pandir aja suka lah. Nah itu kada perlu, buat apa ya kalau Haji Isa mau mama kesini ngasih uang 1 karung, beb ini untuk majelis pian, bagiakan beb jamaah pian. Baru kita, ya Allah, kapan ketemu orang kayak gini lagi? Itu makanya. Jadi jangan salah paham. Nanti orang memuji orang kaya, nah orang ini apa namanya? Keduniaan kan? Nah itu tidak boleh ya. Jangan suudzon kepada orang-orang yang seperti itu. Abah Guru Sekumpul itu tamunya orang sugih-sugih. Karena apa? Orang yang dekat sama Abah Guru Sekumpul itu pemurah, murah tangan. Jadi Abah Guru pernah ulun dikisahi sama Haji Muhammad sowan kepada Abah Guru Sekumpul. Akhirnya Abah Guru Sekumpul itu suka keris, bilang Haji Muhammad itu,
Banyak bibe kerisnya Aba Guru sekumpul. Ulun dikasih satu bibe. Dikasihkan ulun. Akhirnya ulun amplopi bibe 75 juta bibe. Nah itu orang pemurah ketemunya sama orang pemurah. Dan ada lagi orang habaib ini datang ke wadah Aba Guru. Pertamanya dari Sampit dibawai oleh Habib. Haji, mau ikut kah? Kemana bibe? Melangi Aba Guru ya. Masya Allah, suka bener sih Den. Soalnya pintunya itu kayak di yang penjaganya ya. Langsung dibukakan kalau habaib itu. Habib langsung masuk Habib. Dibawa. Ini sahibi ini teman-teman saya. Oh iya. Akhirnya dimasukkan, ketemu sama Aba Guru. Sampai di situ Sidin dikiranya kisah-kisah apa? Guru, ampun maaf. Iya Beb, kenapa? Mama ulun garing Guru. Mau operasi Guru. Oh iya Beb. Insya Allah mudahan sembuh, mudahan operasinya lancar. Pas hendak bulik, Aba Guru masuk ke kamar, dikasih amplop tebalnya kayak ini. Ini Beb, belum anak buka Beb, ambil pian, kasih ke mamanya. Akhirnya keluar sama orang bertiga, Haji Utuh sama Haji pokoknya Haji orang Sampit 2 itu. Ke situ sudah itu pamitan pulang, si Haji 2 itu habang muanya. Ya Allah Beb, sopannya ulun Beb, dikira ulun nggak boleh bisi duit Beb, membawa impian ke sini ya. Nah itu namanya kena apa? Kena tempeleng, tapi tidak pakai tangannya kalau. Akhirnya Beb, tolong buka Beb, berapa duitnya di amplop itu? Jangan Ji, ini amanah ya. Tolong Bipe, ulun supan Bipe aja. Ulun di mukanya guru pian disangguin segitu banyaknya, supan ulun Bipe aja. Akhirnya si amplop dibuka, dihitung 3 juta tahun bahari ini. Istilahnya di bawah tahun 2000, 3 juta. Duit sekarang mungkin bisa 12 juta ya kalau. Mungkin sekarang segitu 15 kah? 15 juta kalau duit sekarang. Akhirnya Sidin ke ATM berdua urunan 1.500.000-an taruh kembali lagi membulikakan duit itu 3 juta itu, tapi bukan duit yang tadi diminta, duit haji orang 2 ini langsung dikasihkan ke guru lagi. Guru minta ampun maaf Guru, biar Habib itu tanggungan ulun. Ya dibiarin sama guru, dikasih sama guru, diterima aja. Jadi itu caranya Aba Guru melajari orang-orang yang bahir. Jadi tidak secara nasihat, tidak. Langsung dengan secara praktek. Kalau nasihati ikam yang baik-baiklah, pemurahlah, nggak ada itu. Makanya wali-walinya Allah itu semuanya dengan praktek. Makanya Aba Guru dicintai orang karena beliaunya itu sesuai dengan aturan Rasul. Makanya Haji Soleh tadi posting itu jangan itu kita ketulah nanti. Lagunya lagu pop ya kalau nya tala'al badru alaina min saniyatil wada, kegembiraan waktu Rasulullah datang ke Madinah. Wah semuanya ada yang naik nyiur, ada yang naik kurma ya karena kegembiraannya.
Kalau pop tadi kada pantas, kada sesuai. Ya ampun maaf, bukan Haji Soleh yang bikin itu. Cuma Sidin merasa menampakkan kemuliaan Aba Guru karena banyaknya manusia di-share, ternyata digabungi oleh orang-orang yang berkepentingan mencari poin. Nah itu yang salahnya ya kalau. Jadi mudah-mudahan ini tinggi malam karena tadi itu ada hujan yang sambil nunggu tamunya karena sudah masak. Pak Gusti ada mengirimi untuk menghususkan kepada mamanya, insya Allah ahli jannah beliau. Pas meninggalnya hari Jumat lagi, masya Allah. Malam Jumat itu sudah termasuk hari Jumat sudah. Jadi dikuburkan pas hari Jumat setelah disolati sama jamaah masjid waktu Jumat subuh. Luar biasa. Insya Allah orang yang meninggalnya pada hari Jumat yaitu termasuk Sayyidul Ayyam, termasuk tuannya daripada hari. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dan yang meninggal mudah-mudahan dimasukkan surga bi ghairi hisab dan bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pian-pian seberataan semuanya yang hadir ini dan yang uzur tidak bisa hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan diketemukan sama kebaikan, sama kebahagiaan dulu. Jangan meninggal dulu sebelum bahagia di dunia dan insya Allah akan dibahagiakan di akhirat semuanya. Amin. Bibarakatin Nabi, bisyafaatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى